Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leksam bedas, 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 bedaskan. Perkenalkan, saya Fitri Nur Aisyah, pembimbing literasi dari SMP Negeri 3 Ibun. Di sini saya akan menyelesaikan tugas bulan April, yaitu menulis cerpen. Dan saya pun akan mendongeng atau menceritakan kembali cerpen yang saya buat, yang berjudul Arti Keluarga dan tema Idul Fitri. Selamat menyaksikan. Menyambut bulan suci Ramadan adalah hal yang dinantikan oleh seluruh umat Islam, termasuk halnya diriku yang merupakan siswi SMP di salah satu sekolah negeri Kota Bandung. Karena seperti biasanya, menyambut Ramadan di sekolahku saling memaafkan dengan bersalaman. Tidak hanya di sekolah, di lingkungan keluargaku pun kami selalu berkumpul dari mulai eyang, nenek, ibu, ayah, om, sepupu, dan lainnya. Kita berkumpul di rumah eyang untuk saling memaafkan dengan bersungkeman terhadap yang lebih tua, lalu mereka meminta maaf dan memberikan doa juga. Rasanya sangat sedih, apalagi mengingat anggota keluargaku yang sudah tiada. Aku hanya bisa mendoakan, semoga mereka bisa tenang di alam sana. Hani, ayo salaman dulu sana sama nenek. Jangan cuman bengong aja, teriak ibu. Iya bu, jawabku. Ya, itulah namaku, Hani Fitria Humaira, yang sering dipanggil Hani. Hari H-1 Ramadan dimulai. Keluargaku sibuk membeli bahan untuk yang dimakan nanti, sahur. Ibuku terus saja menyuruhku membeli bahan-bahan masakan ke warung sebelah rumah. Padahal dia baru saja belanja dari pasar, tapi tetap saja ya, selalu ada bahan yang terlewat. Gumamku dalam hati. Aku pun membantu ibuku yang sedang memasak. Malam harinya, kami pun melaksanakan sholat tarawih. Aku yang memiliki adik yang berusia 6 tahun, terpaksa harus membawa sholat di sebelahku, walau dia hanya biasanya mengganggu sholatku. Untungnya ada anak kecil juga yang seusia dengannya sehingga dia tidak lama mengganggu. Pulang dari masjid, aku dan keluarga bergegas tidur agar tidak kesiangan nanti pas sahur. Tepat jam 3:30, aku mendengar suara ibu yang sedang sibuk di dapur. Aku pun mulai bergegas, walau sulit rasanya mata ini untuk membuka. Tapi dengan teriakan ibu yang keras, mataku pun tiba-tiba terbuka dengan cepat. Kakak, cepat bangun, waktunya sahur, ibuku berkata sambil berteriak. Iya ibu, dari tadi aku sudah bangun, aku pun menjawab. Ayo segera bantu ibu menyiapkan masakan yang sudah dihangatkan ke atas meja, tambahnya. Aku jawab dengan mengganggu. Setelah itu datanglah ayahku. Sepertinya ia sudah bangun dari tadi. Namun dia sholat tahajud dulu sambil menunggu kami mempersiapkan. Akhirnya kami pun makan bersama-sama, setelah itu lanjut sholat subuh berjamaah. Hari-hari ku jalani seperti biasa, dari mulai beres-beres, pergi ke sekolah dan bermain, serta mengaji. Hanya saja tidak bisa makan dan harus menahan emosi. Tapi tidak menyurutkan semangatku untuk beraktivitas. Dan yang paling aku suka ketika sore hari aku bisa membeli banyak makanan untuk berbuka puasa. Kalau di daerahku dikenal dengan kata ngabuburit. Aku pergi ngabuburit bersama ayah dan adikku, sekalian sambil ajak main dan agar tidak mengganggu ibuku yang sedang memasak di dapur. Ya, seperti itulah hari-hari yang kujalani saat bulan Ramadan. Namun, di saat hari ke-20, ayahku sakit. Dokter mendiagnosis ayahku sakit demam tipoid atau istilah Sundanya dikenal dengan demam tipes. Ibu sibuk merawat ayah di rumah. Dan tidak ada lagi pergi ngabuburit atau jalan-jalan sore karena ayahku sakit. Ibuku pun selalu taraweh di rumah karena adikku tak ingin ditinggal. Aku pun pergi sholat taraweh bersama teman-teman. Sepulang taraweh, aku melihat ayahku sedang terbaring lemas di tempat tidur. Ayah, cepat sembuh ya agar kita bisa pergi jalan-jalan sore, taraweh bareng, buka dan sahur bersama lagi. Ayah menjawab dengan suara parau. Iya nak. Selalu doakan ayah ya, biar kita bisa seperti biasa lagi. Kamu harus tetap semangat menjalani puasa dan harus selalu membantu ibumu. Aku pun mengganggu. Hari ke-24 Ramadan, ayahku tak kunjung membaik. Demamnya semakin tinggi tak kunjung turun.
Ayahku tak kuat, ingin pergi ke rumah sakit. Ibu bergegas mencari supir. Kami semua panik. Untungnya adikku masih tidur lelap. Kalau ia bangun, pasti keadaan semakin panik. Ayah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ia masuk ke ruangan IGD. Serangkaian tes dijalani dari mulai pengambilan darah hingga ronsen X-ray. Bu, untuk hasil labnya ditunggu 1 jam, perawat berkata. Setelah 1 jam, perawat pun memanggil atas nama pasien Adi Nugraha. Ibu pun menghampiri dokter. Apa hasilnya, dok? Tanya ibu. Suami Anda trombositnya turun hanya 80.000. Suami Anda terserang penyakit DBD, jawab dokter. Seketika hancur hati ibu. Dia tak menyangka suaminya harus mengalami DBD. Padahal ia merasa bahwa rumah yang ditempatinya adalah tempat yang bersih. Jarang sekali nyamuk hinggap di rumahnya. Namun ibu berpikir yang namanya penyakit tak ada yang tahu kapan itu akan datang. Tapi pasti ada obat selagi kita mau berusaha untuk mengobatinya. Ayah pun terpaksa harus dirawat inap. Untungnya dia segera mendapatkan ruangan. Selama di ruangan ia ditangani dengan baik. Namun setiap kali dicek trombositnya selalu turun. Dari awalnya 80.000 menjadi 54.000. Keesokan harinya 34.000 hingga di fase terendah 20.000. Sudah 3 hari di rumah sakit namun belum membaik. Bila trombositnya terus-menerus menurun dan ada pendarahan, ayah harus dipindahkan ke ruangan NICU. Di satu sisi, ibu merindukan anak-anaknya. Di sisi lain, ibu pun harus merawat ayah karena ayah tak mau dijaga oleh siapapun selain ibu. Untuk melepas kerinduannya, ibu pun menelpon kami dengan sambungan video call. Nak, bagaimana kabar kamu dan adikmu di sana? Jawab ibu dengan mata yang berkaca-kaca. Kami baik, Bu. Dede juga baik di sini. Dia nggak rewel. Aku selalu ajak main dia. Kami pun menginap di rumah nenek supaya kami nggak kesepian, jawabku. Doakan ayahmu supaya cepat pulang dan naik trombositnya. Karena sekarang ayah harus perawatan insentif. Dia tidak boleh banyak untuk beraktivitas. Untuk ke toilet pun dia tidak boleh. Ibu mengatakan dengan nada menangis. Mendengar hal itu rasanya bagaikan petir di siang bolong. Mengingat sosok ayahku yang paling kuat, tiba-tiba harus merasakan di fase terendahnya. Nenekku pun meminta kepada Pak Ustadz untuk mendoakan ayahku di masjid. Aku, paman, dan nenek pun pergi ke rumah sakit untuk menengok ayahku. Adikku dititipkan bersama tanteku karena anak di bawah usia 12 tahun tidak bisa menjenguk. Setibanya di rumah sakit, banyak sekali orang-orang yang menangis di luar gedung. Sudah menjadi hal yang lumrah karena ada pasien yang sembuh dan ada juga pasien yang meninggal. Ayahku dirawat di ruangan Ashifa lantai 3. Aku sangat antusias ingin melihat keadaan ayahku. Namun tak disangka banyak orang-orang yang menangis. Tanganku gemetaran. Hampir saja buah-buahan yang ku bawa jatuh. Siapa yang meninggal? Dalam hatiku bertanya. Aku berjalan dengan pelan, berharap itu bukan ayahku. Tiba-tiba ibu berlari keluar dengan lari terburu-buru, menghampiri kami, membuat kami semakin panik. Nenek dan aku langsung bertanya, siapa yang meninggal? Itu pasien yang bersebelahan dengan suamiku, Bu, jawab ibuku. Aku sangat lega, ternyata bukan ayahku yang meninggal. Tapi di sisi lain, aku pun ikut sedih. Karena pasti keluarga pasien tersebut merasa kehilangan. Akhirnya aku bertemu ayahku dan melihat ayahku keadaannya membaik. Dia bisa makan dengan lahap dan ibu mengatakan bahwa trombositnya naik menjadi 29.000. Dokter pun mengatakan kalau sudah naik kemungkinan akan naik terus, tapi masih belum bisa pulang karena nilai trombositnya masih di bawah nilai trombosit normal. Mendengar ini pun kami semua merasa lega. Ada sedikit cahaya terang. Ayahku pun memelukku dan berkata, makasih kamu sudah jagain adikmu dan selalu mendoakan ayah. Aku mengeluarkan air mata, menangis terharu melihat perbandingan ayah sebelum di rumah sakit dan sekarang.
Ayahku berangsur membaik. Tepat tanggal 29 Ramadan, ayahku pulang ke rumah. 5 hari beliau di rumah sakit. Akhirnya dia bisa merasakan kembali suasana rumah yang hangat. Ibu dan kami pun sangat senang karena ayah bisa kembali ke rumah. Di malam hari, sidang isbat pun dilaksanakan. Dan Menteri Agama menyatakan bahwa Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 30 Ramadan. Ayahku bersikeras ingin sholat berjamaah Idul Fitri. Ibuku sempat melarang, tapi ayahku yakin ia tidak bisa ada di sini tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat pada 1 Syawal, takbir berkumandang. Suasana pagi yang cerah, kulihat daun-daun sejenak diam, tak ada yang goyang meskipun tertiup angin. Burung-burung pun terbang dengan damai di langit. Takbir menggema, menandakan hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kami sekeluarga bergegas mandi dan mengenakan pakaian baru sarimbit atau pakaian dirancang dengan motif dan desain warna yang serasi yang telah ibu pesan. Kami pun sholat berjamaah dan saling memaafkan sanak saudara dan juga para tetangga. Ayahku berkata, "Maafkan ayah ya Bu, sudah merepotkan kamu dan anak-anak. Selama ini kamu harus puasa di rumah sakit, berpisah dengan anak-anak, dan baru bisa berkumpul lagi hari ini." Ayah berkata dengan nada lembut, "Tak apa ya, ini sudah menjadi kewajibanku untuk mengurus suami. Dan inilah arti keluarga." Jawab ibu, "Yang penting sekarang ayah sembuh dan fokus terhadap kesehatan ayah. Maafkan aku ya ayah, ibu." Aku pun meminta maaf pada mereka. Aku mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyembuhkan ayahku dan kami bisa berkumpul kembali di rumah. Aku percaya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuan umatnya. Setelah sholat id berjamaah, kami menyambut keluarga dengan senyuman hangat dan hidangan yang lezat. Biasanya kami yang berkunjung dikarenakan badan ayah belum sehat, jadi giliran kami yang menyambut tetangga, saudara, dan yang lainnya. Di antara tawa dan cerita, kami saling bermaaf-maafan, mengukuhkan rasa cinta dan persatuan keluarga. Terima kasih, mungkin itulah cerpen yang saya buat dan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.